Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama, yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno. Masa pemerintahan pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950, pada masa itu, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, di mana presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Pada masa itu juga, terjadi penyimpangan UUD 45, beberapa di antaranya, Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang dari MPR. Masa Perang Kemerdekaan, kabinet pertama terbentuk 2 pekan setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu, Soekarno dan Mohatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden menentukan sendiri kabinetnya. Masih di tahun yang sama, akhirnya diputuskan Indonesia perlu memiliki Perdana Menteri untuk memimpin kabinet. Berikut susunan kabinet pada pemerintahan presidensial. Masa demokrasi liberal atau parlementer, tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun, sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang membubarkan Konstituante. Masa demokrasi liberal atau parlementer, posisi Perdana Menteri diatur dalam pasal 52 UUD sementara 1950. Perdana Menteri dipilih oleh Presiden. Tugasnya mengurusi pemerintahan dan kabinet. Pada praktiknya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Inilah penyebab kabinet sering berganti. Jika Komite Nasional Indonesia Pusat tidak puas, mereka bisa menjatuhkan kabinet dan meminta Presiden membentuk kabinet baru. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November tahun 1956. Soekarno memecahkan rekor dengan jumlah anggota kabinet terbanyak yakni Kabinet Dwikora II. Kabinet yang juga mendapat julukan Kabinet 100 Menteri itu terdiri dari 132 pejabat setingkat menteri. Soekarno mengisi kabinet dengan pendukung-pendukungnya dan golongan tentara, meskipun setelah peristiwa G30 SPKI, beberapa pejabat itu tak lagi mendukung Soekarno. Pada masa ini terdapat 9 kabinet yang berjalan kecuali pada 2 kabinet terakhir yang telah dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan setelah G30 SPKI.